Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususun ila masyayikhina lirboyo wa bil khusus Asy'ikh Muhammad Anwar Mansur wa khususun ila arwahi jami'il mujtahidin wa munawibin wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai kajian Jamul Jawami ini, mungkin ada yang hendak ditanyakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanyakan tentang teks yang ada dalam Fathul Qorib mengenai orang yang meninggalkan sholat dan dia itu sengaja, maka dia itu dibunuh. Nah, ini proses atau istinbat dari para ulama untuk menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh itu polanya bagaimana, usulnya secara Jamul Jawami niku bagaimana? Ini mengenai tentang tarikus sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat ketika dia itu jahidan, menentang, maka dia dihukumi kafir. Tapi kalau kaslan, dia dibunuhnya itu atas nama had, bukan kufur. Nah ini kalau kajian secara Jamul Jawami ini termasuk masyalikul illat yang keenam, yaitu as-sabah. Sebelum kita membaca kitab Jamul Jawaminya, alangkah indahnya kalau kita mengetahui nadom kaukabus sateknya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabahu as-sadisu wa huwa martabatun tuj'alu bainat tardi wal munasabah wa qala qadihim huwa al-munasib bitabain wa kullu qaumin janib fa in qiyasu illatin ta'adzara fasyafi'iyyu hujjatun lahu yura. Dari nadom Jamul Jawami ini sudah bisa kita simpulkan bahwasanya di awal nadom tadi ulama itu sudah mentakrifi syabah. Syabah ini atau masyalikul illat berupa syabah itu apa? Yaitu suatu tingkatan, suatu manzilah, atau kalau di nadomnya tadi disebutkan dengan kata-kata martabat, martabatun, di antara at-tardu wal munasib. Akhirnya ketika diberikan ungkapan demikian rupa, mau gak mau kita harus mengetahui apa itu al-munasib. Seperti halnya penjelasan kemarin saya menjelaskan, kalau al-munasib itu ialah mula'amatul wasfi fil hukmi, adanya sisi keserasian.
antara wasafnya beserta hukumnya. Kemudian tordu. Tordu itu apa? Tordu itu adamul munasib bidzat. Jadi wasfunya atau ilat yang ada itu dengan hukumnya tidak ada sisi keserupaan. Itu namanya tordu. Lah, sabah itu ialah tengah-tengah di antara tordu juga di antara munasib. Kenapa kok bisa dia itu manzilatun baina tordi wal munasib? Dikarenakan begini. Satu sisi sabar itu dia serupa. Namanya kan sabar. Sabar itu serupa dengan munasib. Satu sisi dia itu sama dengan tordu. Makanya kalau dalam Jamul Jawami'nya disebutkan bahwasanya as-sabaru manzilatun bainal munasib wa tordi. Itu. Dan Jamul Jawami' beliau itu tidak mengungkapkan tidak adanya ulama yang mentakrifi secara benar. Karena kebanyakan ulama itu mentakrifi sabar ini sangat ambigu. Dan redaksi walam ajib li ahadin takrifan sahihan fiha. Kemudian menurut Imam Syafi'i, sabar ini dia bisa dibuat hujah. Dia bisa dibuat hujah. Kenapa? Karena memandang dari sisi sabar itu ada sisi keserupaan dengan munasib tadi. Kalau dalam masalikul ilat berupa munasib, kan munasib itu bisa diterima. Dia itu bisa diterima karena di situ ada sisi mula amatul wasfi fil hukmi, sehingga akhirnya dia bisa diterima. Tapi kalau menurut As-Sayyirafi wa Abu Ishaq, beliau tidak menerima adanya kias sabar. Kenapa kok beliau tidak menerima kias sabar? Dua ulama ini menolak dikarenakan sabar ini adanya sisi keserupaan dengan tordu. Kalau gambaran enaknya tordu itu kan tidak adanya sisi munasabah, tidak ada sisi mula'amah, atau di situ tidak adanya sisi keserasian antara wasfunya dengan hukumnya. Contohnya kalau dalam tordu itu digambarkan seperti halnya, kenapa kok cuka tidak bisa untuk menghilangkan najis? Ya, karena secara umumnya cuka itu tidak dibangun di atasnya jembatan, seperti halnya minyak kadumi, seperti halnya minyak. Beda kalau air itu umumnya di atasnya dibangun jembatan. Nah ini kan awasnya atau ilatnya itu tidak ada bentuk korelasi atau keserasian antara hukumnya. Tidak ada serasi antara wasfu dengan hukum. Antara menghilangkan najis, hukumnya kan bisa menghilangkan najis. Menghilangkan najis dengan dibangun di atas jembatan, ini tidak ada sisi keserasian di sana. Tidak ada sisi kesamaan di sana. Akhirnya ini yang dinamakan dengan tordu. Karena sabar itu ada sisi sama dengan tordu,
Akhirnya Abu Ishaq sama Imam Syairofi, beliau itu menolak masalikul illat berupa sabah. Dalam artian dia tidak bisa untuk dibuat hujah. Beda kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi kan memandang karena dia itu sama dengan munasib, sehingga akhirnya bisa. Kemudian kalau kita lihat pendapat dari ulama kontemporer, kalau dalam Al-Wajiz Dr. Hasan itu kalau kita boleh spill, itu beliau mengatakan bahwa ditorobat aksar fi ta'rifihi lidaqatihi wa lihumudihi. Pembahasan masalikul illat sabah ini, ulama dalam mentakrifi semuanya itu itiro, ambigu semuanya. Kenapa? Karena sabah itu sangat tipis dan sangat mendalam, sehingga untuk mengungkapkannya itu agak kesulitan. Makanya kalau dalam jejum tadi langsung dibilang manzilatul bainatul diwan, langsung cuma gitu toh. Tapi kalau pendapat ulama kontemporer termasuk Dr. Hasan itu dan Syewah Baswari, beliau memberikan takrif itu faqala aksar. Sabah itu apa? Al-wasfu alladzi la tadharu fihi al-munasabah ba'dal bahsi at-tam. Walakin allafa minasyari' al-iltifatu ilaihi fi ba'dil ahkam. Maksudnya bagaimana? Sabar itu suatu sifat yang tidak nampak nilai keserasian setelah kita membahas secara sempurna. Jadi setelah diteliti mendalam, di situ tidak adanya bentuk munasabah. Walakin akan tetapi keadaan sifat tersebut, lakin allafa minasyari' al-iltifatu ilaihi, tapi suatu sifat tersebut itu telah direspon oleh syarak sebagai bentuk illat. Akhirnya sabah menjadi lolos, dia itu bisa lolos untuk menjadi masalikul illat. Kemudian hal ini juga sempat dibahas dalam warqatnya. Dalam warqat itu juga sempat dijelaskan bahwasanya ini termasuk qiyasus sabah. Kan pembagian qiyas kalau dalam kitab al-warqat itu kan ada qiyasul illat, ada qiyas dilalah, dan juga ada qiyas sabah. Qiyas sabah kalau dalam warqatnya itu ialah langsung ditakrifi huwa al-farqu al-muraddidu baina aslain fayulhaqu bi aksarihima sibhan, yaitu suatu farq atau cabangan hukum yang mana muraddid baina aslain, yang di situ masih bingung di antara dua asalnya. Maka jalannya bagaimana? Fayulhaqu bi aksarihima sibhan, maka dihukumi dengan yang paling banyak serupanya. Itu kalau takrif warqat mengenai tentang qiyas sabah. Jadi warqat itu membahasakannya bukan masalikul illat, tapi qiyas sabah. Kemudian kalau kita melihat dalam nafahatnya itu beliau mengatakan qiyasul wasfi bimakna annal maslaka qaulul wasfi sibhiyan wa maslaku sibhi anwa'un. Nah, kalau yang mengatakan ini langsung masalikul illat atau cara untuk mengetahui illat itu di nafahatnya.
Jadi nafahat itu langsung mengklaim kiasabah ini termasuk maslahul elah. Soalnya beliau ungkapannya ini ialah kiasul wasfi bimakna annal maslaha kaunul wasfi sibhiyan. Nah itu dari redaksi itu dengan menggunakan makna sesungguhnya pencarian dalil itu adanya wasaf tersebut atau elat, hal yang akan menjadi elat itu dia itu ada sisi keserupaannya. Fasibu, kemudian disusul lagi fasibu maslakun, maka sibah itu suatu teori mencari elat. Fasibu maslakun wal qiyasu al mabni alaih qiyasu sibhir tasmiyatun lisyai'in bismi illatihi. Nah ini termasuk menamakan sesuatu dengan nama elatnya. Jadi qiyas sabah, kalau dalam warokat qiyas sabah itu termasuk menamakan sesuatu dengan nama elat sabah. Nah, kemudian dilanjut lagi. Wa min jumlatihi al-manzilatu baina manzilati tardi wal munasib. Nah, kalau dalam nafahat juga sama dengan yang ada dalam kitab Jabul Jawami tadi. Bahwasanya kalau termasuk dari sabah, kiasus sabah itu ialah suatu manzilah, suatu derajat di antara maslahul tardi wa maslahul munasib. Itu. Famunasabatul wasfi wa tardu muqaranatul hukmi lil wasfi min ghairi munasabatin bidzat. Nah ini. Kemudian kalau dalam nafahat itu beliau mentakrifi tentang tordu. Tordu itu antara hukum dan wasafnya beriringan tapi tidak ada bentuk serasi. Kalau munasib maka namula iman di af'alil uqala, yaitu adanya sisi keserasian dari fi'lunya uqala. Itu kalau munasib. Setelah kita membahas warokotnya, juga sempat diterangkan dalam kitab Lubul Usul. Lubul Usul itu mentakrifi sabah langsung bahwa musyabahatu wasfin lil munasib wa tardi. Sama. Adanya sisi keserupaan wasaf tersebut, wasafnya itu memiliki keserupaan pada munasib dan tardi. Nah, kemudian kalau kita melihat thariqatul husulnya karya Kiai Haji Sahal Mahfud, beliau menjelaskan bahwasanya famusyabahatu qawluhu wa musyabahatun famusyabahatuhu lil munasib taqtadi aliyatuhu duna musyabahatihi litardi. Kalau thariqatul husul menjelaskan sabah ini dia bisa menjadi masalikul illat karena dia ada sisi keserupaan dengan munasib. Sehingga akhirnya apa? Dia akan bisa menimbulkan adanya elat di situ. Duna musyabahati ini tordi, bukan dari sisi dia itu serupa dengan tordu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau di sini ada silang pendapat antara Imam Syafi'i dengan Abu Ishaq sama Imam Syairofi. Kenapa? Kalau Imam Syairofi menolak dari sisi tordu, kalau Imam Syafi'i menjadikan hujah dari sisi munasib. Karena yang bisa meloloskan sabah menjadi masalikul illat ya karena dia serupa dengan munasib, bukan titik keserupaannya dengan
tordu. Kemudian Syekh Sahal Mahfud ini menjelaskan lagi gambaran enaknya memahami sabar. Qaulu baina manzilatayhima ay fahuwa dunal munasib wa fawqa tardi. Nah, akhirnya beliau menggambarkan enaknya bagaimana. Oh, gambaran enaknya itu munasib. Sabar itu di bawahnya munasib tapi di atasnya tordu. Gitu. Kenapa kok dia tidak dinamakan munasib? Dikarenakan mau disamakan secara total. Mau disamakan secara total dengan munasib, enggak sama. Masih ada titik perbedaan di sana. Mau disamakan dengan tordu juga ada sisi mula amat, sehingga tidak bisa disamakan secara utuh, secara total kepada tordu. Akhirnya bagaimana menggambarkan sabar dengan enak? Oh, berarti tengah-tengah, di bawah munasib, di atas tordu. Gitu. Kalau menurut Syekh Sahal Mahfud. Kemudian setelah kita membahas usul sedemikian rupa dari Jamul Jawame, kemudian Lubul Usul, Warokot, kita lihat cara tahribnya bagaimana. Tadi akhirnya kita kembali lagi ke pembahasan awal. Pembahasan awal kan menjelaskan mengenai tentang tahrikus sholah. Dan ini terus korelasinya apa? Korelasi antara tarikus sholah sama masalikul ilat sabar. Lainnya akhirnya kita bahas. Kenapa kok adanya bentuk hukumannya itu beda? Padahal sama-sama tarikus sholah. Yang satu bentuk kafir, yang satu had. Kan gitu. Kemudian di situ ada bentuk dibunuhnya seseorang yang meninggalkan sholat karena kaslan, bukan atas nama kafir tapi atas nama had. Nah ini bagaimana setelah kita bahas teori usul tadi, akhirnya kita tahrib. Tahribnya gini, kalau kita melihat dalam mukhtasar alainya, babu tarikus sholah qaidatun qala asy-Syafi'i qiyasu ghalabatil asbab ayyakuna al-farqu dairan baina aslaini. Nah ini ada sempat yang terlupa bahasanya setelah takrif sabar seperti hanya usul tadi, ternyata sabar itu dibagi. Ada kan tadi kan kalau dalam warokotnya kan al-farqu al-muraddidu baina aslaini fayulhaqu bi aksarihi masiban. Kan gitu. Nah, kalau dalam Jamul Jawame ini termasuk qiyas ghalabatul asbab. Jadi tingkatan masalikul illat yang tinggi itu ghalabatul asbab. Juga dalam lubul usulnya juga begitu. Wa a'lahu qiyasu ma lahu aslun wahidun fa ghalabatul asbab fil hukmi wa sifati fa hukmu fasifatu. Tingkatan tertinggi dari sabar yaitu suatu qiyas yang memiliki satu asal, kemudian tadi asalnya cuma satu, kemudian qiyas ghalabatul asbab. Ghalabatul asbab dalam masalah hukum dan sifatnya. Kemudian fal hukmu, kemudian ghalabatul asbab fil hukmi, kemudian ghalabatul asbab fi sifat. Ini runtutannya begitu. Kalau dalam nadom Kaukabus Sateknya aqlahu qiyasu ghalibil asbahi fi hukmun wa wasfun summa suriyun yafi. Nah ini kalau kita melihat dari Mukhtasar Alai tadi, di situ sempat membahas qiyas ghalabatul asbah. Ini kita sudah merujuk pada takrib tadi. Kembali lagi, Imam Syafi'i berkata,
Qiyas ghalabatul asbah itu bagaimana? Ayyakuna al-farqu da'iron baina aslain. Ketika satu farq atau cabangan dan hukum, dia itu berkutat di antara dua asal. Jadi dia mau disamakan ke asal A atau disamakan dengan asal B. Di situ ada dua asal. Fa in kanat al-musyabahatu li ahadihima aqwa ulhiqa bihi. Lah, ketika titik keserupaan dari farq tadi itu ke salah satu di antara dua asal itu kok lebih kuat. Jadi dia seumpama lebih kuatnya, lebih condongnya itu kepada yang B. Maka ya jawabannya ulhiqa bihi. Maka ya farq tadi itu disamakan pada yang B. Tapi kalau dia itu lebih banyak serupanya dengan yang A, ya maka diserupakan dengan yang A. Hadalahu, inilah ungkapan Imam Syafi'i. Wa muraduhu asyibhu al-ma'nawi. Nah, yang dikehendaki dari ungkapan Imam Syafi'i, wala badul qiyas wala badil asbah ila akhir tadi, itu apa yang dikehendaki? Wa muraduhu asyibhu al-ma'nawi. Yang beliau kehendaki adanya sisi keserupaan secara makna. Dalam artian tolak ukurnya kita bisa mengatakan, oh ini paling banyaknya ke B, oh ini paling banyak titik keserupaannya ke A. Tolak ukurnya apa? Adanya sisi keserupaan secara makna. Berarti dapat dari ungkapan alai ini bisa kita mafhum mukhalafahkan. Oh, berarti kebalikan dari asyibu al-maknawi apa? Kebalikan dari sibu maknawi ialah sibu asuri. Nah, ini juga sempat disinggung dalam kitab Jamul Jawami. Kalau di nadom Jamul Jawaminya, kultu wala yutamadu asuri anil imam Syafi'i mahki. Nah itu. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan si busuri ini tidak bisa dibuat sebagai iktimat. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menceritakan mengenai tentang tidak diiktibarnya si busuri. Kenapa? Karena yang beliau kehendaki itu ialah sibul maknawi. Terus lanjut. Amma asyibu asuri faqadit tabara al ashab fiswarin. Nah, akhirnya dilanjut. Kalau si busuri itu Ashab Syafi'i atau santrinya Imam Syafi'i, beliau itu mengiktibar si busuri itu tetap dianggap, gak ditolak secara mentah-mentah. Tapi ada tapinya, tapi hanya dalam beberapa kasus saja, dalam beberapa bentuk saja. Kemudian lanjut, wa minal furu', termasuk dari furu'iyah. Qiyas ghalabatul asbah ini apa? Wa minal furu'i ad-dairati baina aslaini fayulhaqu bi aqwahim yasibhan. Apa furu'nya? Tarkus shalah. Loh, ya kan? Ada sisi korelasi tadi dalam usulnya sama dalam furu'nya. Termasuk dari contohnya ialah meninggalkan sholat. Fa inna sholata taraddadat baina musyabahatil imam wa baina baqiyatil arkan.
Lain. Kalau dalam pembahasan sholat itu adanya sisi ambigu, dia itu hendak disamakan dengan iman atau disamakan dengan rukun-rukun yang lain, puasa, haji, dan lain sebagainya. Lain. Jadi sholat itu disamakan ke iman atau disamakan dengan haji, saum, zakat, dan yang lain. Nah ini masih tarodud, tidak disamakan yang mana. Fa'asbahat, fa'usbihat, bagi yatal arkan min jihati annal islama yatimu bidunia. Nah akhirnya diserupakan. Kalau diserupakan pada rukun-rukun yang lain, itu diserupakan dari sisi sholat itu annal Islam, titik serupanya dengan rukun yang lain dengan sholat ini korelasinya apa? Sama-sama serupanya itu apa? Dari sisi bahwasanya Islam itu sempurna dengan tanpa adanya sholat. Jadi kalau zaman ini seseorang itu tanpa sholat, dengan sekadar dia itu syahadat, itu sudah bisa dikatakan Islam. Syahadat dulu tanpa sholat itu sudah isbat Islam. Begitu pula rukun-rukun yang lain seperti hanya haji, umrah, dan zakat juga seperti itu. Wa asbat al-imam al-imana min jihati annahiya bala tadkhulu fiha. Dan ada sisi keserupaan pada iman. Dari sisi apa? Sholat itu serupa dengan iman. Dari sisi annahiya bala tadkhulu fiha. Sholat itu tidak bisa untuk digantikan seperti hanya iman. Kita dalam mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, itu kan tidak boleh untuk diniabah. Begitu pula sholat. Sholat itu tidak boleh untuk diwakili. Orang melakukan sholat, wakil aku ini tidak boleh. Seperti hanya iman tadi. Wa hiya tadkhulu fi zakat wal haji wa kadzalika as-shaumu fil jumlah. Dan sholat itu juga bisa masuk dalam zakat, haji, begitu pula puasa dalam sebagian contoh. Dalam artian ada sisi keserupaan di situ. Kemudian akhirnya dikuatkan. Faqawiyah inda Syafi'i syibha'il iman bil ahadisi ad-dalati ala syiddatil ihtimami biha. Faqala yaqtulu yuktalu tarikuha idza asum. Akhirnya kalau menurut Imam Syafi'i, lah ini kan masih muradid, dia itu sama dengan bagiyatul arkan atau disamakan dengan iman. Menurut Imam Syafi'i, bahwasanya sholat itu lebih serupa dengan iman, karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan atas sangat diperhatikannya sholat. Nah, kan gitu. Hadisnya itu kan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholat. Nah ini hadis ini yang dijadikan Imam Syafi'i sebagai landasan hukum kalau sholat itu disamakan dengan iman. Karena syariat itu sangat memperhatikan betul, seperti halnya yang ada dalam hadis tadi. Setelah syahadat itu sholat. Akhirnya rumusan hukumnya faqala. Akhirnya beliau Imam Syafi'i mengatakan
orang yang meninggalkan sholat ketika israr, ketika terus menerus dalam keadaan malas, kaslan, dia akan dibunuh. Itu rumusan hukumnya. Kata rikil iman seperti halnya orang yang tidak beriman, dalam artian orang kafir. Makanya kita tidak janggal dengan rumusan hukum yang diungkapkan oleh Fathul Mu'in, kemudian dalam Fathul Qorib, dan juga hal ini kalau dalam mahalinya disebutkan juga membahas tentang furu'iyah ini. Intaroka al-mukallafu as-sholata al-ma'hudata as-sodiqota bi-ihdal khomsi jahidan wujubaha bi'an angkarahu ba'da ilmihi bihi kafaruh. Ketika seorang mukallaf meninggalkan sholat yang telah diketahui, yang jumlah salah satu dari sholat yang ada 5 waktu, seraya dia itu menentang tentang kewajibannya dengan gambaran orang tersebut itu mengingkari, padahal dia tahu kalau sholat itu wajib, maka dia akan langsung dihukumi kafir. Li'ingkarihi ma huwa ma'lumun minad-dini bid-dururah, karena dia telah mengingkari hal-hal yang telah maklum dalam agama secara pasti. Ilaqol autarokaha kaslan. Nah, ini termasuk pembahasan kita ini. Autarokaha kaslan utila haddan la kufra. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus sholat. Al-hadis rawahu Syaikhani. Nah, tetapi ketika seseorang itu meninggalkan sholat itu karena malas-malasan, maka dia itu dibunuh atas nama had, bukan atas nama dia itu kafir. Nah, terus apa bedanya sama-sama dibunuh? Ya, kalau di awal tadi ketika dia dibunuh atas nama kafir maka tidak boleh untuk disolati. Tapi kalau dia dibunuh atas nama had, maka dia itu harus disolati. Seperti halnya tajhiz dalam orang Islam, disolati, dikafani dan lain sebagainya. Nah, ini hukum membunuh ini ya tadi teorinya tadi, karena dia itu dengan iman lebih condong secara maknawi, tidak seperti hanya baqiyatul arkan. Akhirnya rumusan hukumnya orang meninggalkan sholat itu dibunuh ketika malas. Dan ketika dia itu menyengaja amdan, dia itu memang menyengaja meninggalkan, juga dia itu malasan. Seperti halnya orang yang meninggalkan iman juga dibunuh. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.